ditempel deh, nganggo semen itu, nganggo aspal itu, yang penting roto, sehingga nanti masyarakat tidak misu-misu. Kita udah minta. Infrastruktur jalan provinsi yang rusak di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Jika ingin masalah ini selesai, Pemprov Jawa Tengah membutuhkan dana sebesar 15 triliun rupiah agar seluruh jalan provinsi bisa mulus tanpa adanya gerun jalan yang mengganggu keselamatan pengendara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Hanung Triyono yang mengungkapkan hal tersebut. Ia mengaku butuh dana sebanyak 15 triliun untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak berat menjadi sedang. Fenomena jeglongan sewu ya teman-teman. Unik sekali. Jadi di titik ini merupakan salah satu sentra industri mebel yang ada di Jalan Solo Purwodadi ya teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Kalijambe. Lelah di jalan ini kalian bisa langsung healing. Kalian akan menikmati sensasi off-road di jalan ini dan pemandangan kolam lele di tengah jalan. Jalan ini penuh adrenalin, bisa menghapus penat sepulang. Sementara itu, kondisi jalan yang sedang juga dapat berubah menjadi baik jika kebutuhan dana tersebut dapat terpenuhi. Pemprov Jawa Tengah kerap kali mendapatkan berbagai keluhan dan laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi di sejumlah daerah. Ia mengaku jika harus memenuhi keinginan masyarakat agar kondisi jalan bisa tetap mulus, memang membutuhkan anggaran yang besar. Di jalan daerah mana? Sering rawan rusak niku sing antarane bagian antarane ngemplek niku sampai perbatasan sambung karo Gandek sing sering rawan rusake. Hanung memaparkan 1 km perbaikan ruas jalan rusak dengan cara melapis ulang butuh anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Seperti halnya ruas jalan provinsi Kabupaten Wonogiri yang saat ini dilapisi ulang. Namun jika kondisi jalan rusak parah dan harus memakai betonisasi, maka dana yang dibutuhkan dapat mencapai jumlah yang fantastis, yakni 10 miliar per kilometernya. Butuh anggaran banyak kalau 1 kilometer 1,5 miliar untuk pelapisan ulang satu lapis. Kalau yang rusak sekitar 200 km untuk tambal-tambal yang sudah umur 5 tahun ke atas. Kalau 200 km saja itu sudah 300 miliar. Apalagi kalau jalannya sudah rusak berat karena keberatan angkutan berat itu harus dibeton. Karena 1 km bisa mencapai sekitar 10 miliar. Selain identik dengan sentra industri mebel, untuk tempat ini identik dengan jalan yang rusak. Jadi seperti inilah kondisi Jalan Solo Purwodadi di titik ini. Apabila teman-teman melintas di area atau di titik ruas jalan ini, konsentrasi penuh. Menurut keterangannya, ada 4 daerah di Jawa Tengah yang memiliki jalan provinsi rusak parah dan butuh perbaikan secepatnya. Adapun jalan provinsi tersebut berada di Grobogan, Pati, Jepara, dan Blora yang merupakan 4 ruas di Pantura Timur. Kalau jalan provinsi yang butuh perbaikan urgen itu Grobogan, Pati, Jepara, dan Blora. Butuh dana sangat banyak, cukup banyak yang harus mendapatkan perbaikan cukup serius. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat menyinggung dana perbaikan jalan rusak saat hadir dalam rapat paripurna DPRD Jateng. Agenda penyampaian LKPJ Gubernur pada akhir Maret 2023. Setidaknya kalau infrastruktur mau baik di tahun 2024, harus butuh kurang lebih 3 triliun rupiah. Kalau secara keseluruhannya beres, kita butuh 15 triliun rupiah. Pemkab sanggup nggak beresin gitu? Secara bisa Pak. Ya, kan orangnya loh. Despoir rampung ono sih. Siap. Segini ini ada beres kan? Ini umpama nanti nggak bisa, sanggup menyerah. Urusan karo bupati. Ini ditempel deh, nganggo semen itu, nganggo aspal itu, yang penting roto. Sehingga nanti masyarakat tidak misu-misu. Kita udah minta bu, nek taker-taker diganti. Ya Bu nggih. Sing ngene iki tok mbok otok-otok blok-blok terus ngono tunggoni, Bro. Oke toh. Besok kerjakan ya. Di Twitter, Ganjar Pranowo mentweet sebuah video saat berada di Demak. Dalam tweetnya, Ganjar Pranowo menuliskan, "Yuk teman-teman Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, kita sasat menuntaskan persoalan jalan ini. Mumpung cuaca lagi bagus, kita tancap gas untuk memperbaiki jalanan yang rusak ataupun jalan yang berlubang.
Selain penambalan jalan, pengerjaan beberapa ruas jalan juga harus kita kebut, seperti di ruas Solo, Grobogan, Pati, Rembang, Pantura, Semarang, Demak, Kudus, Blora, Banjarnegara, dan lainnya. Kontan saja, tweet tersebut mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Pasalnya, Ganjar sudah menjabat selama 10 tahun atau 2 periode memimpin Jawa Tengah. Namun saat 3 bulan mau mundur dan ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024, ia kembali bergerilya ke masyarakat. Salah seorang bernama Saifuddin, ia mentweet, butuh jembatan Pak Ganjar. Kemudian Didi sudah hampir 10 tahun memerintah di daerahnya, kerja tidak beres-beres. Padahal putra daerah asli, bagaimana mau jadi presiden? Teruskan Undang-Undang Minerba, teruskan Undang-Undang Cipta Kerja, teruskan tambang nikel yang merugikan rakyat, teruskan IKN, meneruskan kedunguan. Kemudian Iwandi Rosadi, mbok gawe sing apik sisa, ben ora tundan tenten wae, kok koyone gur asal-asalan. Ora kur sing penting alus, nek iso awet tur alus. Dan Beskap, hampir 9 tahun mimpin Jawa Tengah, sekarang lagi tangi pak. Ayo bangun-bangun, keburu citramu tergores, ayo sat-sat, mumpung matahari panas. Kemudian Anwar 507, waktu dan tempat monggo secepatnya diperbaiki, Jalan Belik Watu Kumpul Pemala. Ia menyertakan sebuah foto. Kemudian si Oncom, kemana aja mas, tolong ini perhatikan. Ahmad Albar ingin menyalakan lilin tapi sayang tidak nemu korek. Kenapa Pak Ganjar suka lari ke provinsi lain? Karena jalan-jalan di provinsinya jelek. Ini sopirnya jatuh. Sakit, mohon yang mempunyai kewenangan mohon diperhatikan jalan desa Jatiwetan Boulevard ini sepanjang jalan Kripta ke timur. Ini kalau nggak diperbaiki kasihan nih armada-armada yang pada nguling ini. Dekat di depan Batu Mulia nih jauh berjalan. Demikian infonya. Opiniku 18, apa iya penanganan jalan rigid hanya seperti itu? Kalau seperti itu hanya akan menghabiskan anggaran, jadinya mubazir. Sebelum membuat konten, mestinya tanya-tanya dulu dengan tukang insinyur yang ahli di bidang jalan, biar kontennya realistis dan banyak like-nya. Damsid Hamid, kemana saja selama ini pak? Kenapa nanti sudah jadi baca pres, baru mau kerja jalan, sudahilah pencitraan. Akui saja bapak tidak mampu mengurus Jawa Tengah, apalagi mau urus negara. Berikan saja kepada yang sudah terbukti kerjanya. Apa bapak tidak malu Jateng adalah provinsi termiskin? Kemudian Tom S, jalan provinsi Wonogiri terutama jalan Sidoharjo sampai Jatisrono, tambal sulam gak jelas pak. Kemudian Ibnu Bahar, halah bacot doa.